Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, balik lagi di video aku. Nah, aku bakal ngelanjutin pembahasan diskusi kita kemarin, karena kemarin waktunya uh, udah kelewat ya dari 1 jam. Jadi, aku bakal bahas di sini, di video ini, yaitu adalah gerak parabola di bidang miring. Pertanyaannya simpel sebenarnya, tentukan jarak terjauh yang bisa dicapai bola. Jadi, bolanya dilontarkan di bidang miring, maka dia mungkin akan berhenti di sini lah, misalnya. Jadi, kemudian kita ditanya gitu, berapa jarak yang bisa ditempuh gitu. Nah, aku bakal ngerjain di sini ya dengan cara yang kemarin kita udah bahas, yaitu adalah memutar bidang miring. Kemudian nanti insya Allah di video yang kedua aku bakal coba kerjain dengan cara manual ya. Nah, jadi dia kayak gini ya, bentuk ini terlalu lengkung ya sebenarnya, tapi pokoknya yang penting bisa dipahami. Oke, coba kita kerjain ya. Yang kayak aku bilang tadi, salah satu alternatifnya adalah memutar bidang miring. Sejauh berapa? 45 derajat. Kenapa 45 derajat? Karena dia kan miringnya kan 45 ya kan. Kalau kita putar dia, kita rotasi dia sejauh 45 derajat, maka dia bakal datar. Kalau kita 30 derajat, dia masih miring. Kita bakal kesusahan gitu. Jadi kita putar 45. Jadi gerak parabolanya bakal terlihat seperti di bidang datar. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi ini adalah bidang miringnya. Kalau habis kita putar 45, dia bakal kayak gini, datar. Jadi geraknya dia akan menjadi gerak parabola seperti di bidang datar gitu. Maka kalau udah kayak gini gampang. Tapi satu hal yang perlu kita pahami di sini, kita kan pada saat sebelum kita putar kan akan ada yang namanya percepatan gravitasi ya kan, yang arahnya ke bawah. Saat kita putar, maka gravitasinya juga bakal muter, ya kan? Kita putar searah jarum jam 45 derajat ya kan. Ini kita putar jadi kayak gini. Maka ini juga bakal muter 45 derajat ke arah mana nih? Timur, tenggara, selatan, barat daya. Ya, akan ke arah barat daya si gravitasinya gitu. Jadi dia akan ke arah sini. Oke, ini adalah si gravitasinya. Ketika kita meninjau ya kan, ini kan geraknya udah bidang datar enak nih. Tapi gravitasinya nggak kayak di bidang datar. Kalau di bidang datar kan dia ke bawah kan. Ini arahnya ke barat daya gitu. Jadi kita harus uraikan dia karena percepatan gravitasi adalah vektor. Kita uraikan dia pertama ke bawah ya, ke bawah. Yaitu kan dia diputar ya. Jadi sudutnya kan awalnya ini kita anggap 0 gitu ya. Setelah kita putar jadi 45 ini. Nanti kita uraikan dulu ke arah sumbu X sama sumbu Y. Ketika kita arahkan ke arah sumbu Y, kita sebut aja GY, yaitu komponen percepatan gravitasi pada arah Y ya. Kemudian kita juga proyeksi dia ke sumbu X gitu. Nanti kita bakal dapat GX, berarti komponen percepatan gravitasi pada arah sumbu X gitu. Nah, kita udah ada kan gini kan. Berarti kita tinggal ya cari aja sih, sebenarnya gampang juga, ini bisa kita pakai trigonometri ya. Sehingga akibatnya GX-nya itu G sin 45, G-nya G cos. Kenapa GX-nya G sin? Karena ini sisi depan. Ingat, salah satu ciri-ciri dari vektor adalah dia bisa dipindah asal nggak merubah arahnya. Ini bisa kita pindah di sini. Akibatnya kita bisa lihat segitiga ini. Ini. Ya kan? Si GX ini berlaku sebagai sisi depan. Jadi dia sin. Si G ini sisi samping. Jadi dia cos gitu ya. Oke, berarti udah selesai sebenarnya masalah kita. Tapi ada masalah baru lagi. Gitu. Karena sumbu X-nya memiliki perlambatan di sini, maka pada sumbu X ini dia merupakan gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Padahal kalau di gerak parabola biasa, sumbu X-nya ini adalah GLB. Tapi dia di sini malah jadi GLBB. Nah, tapi nggak masalah gitu. Kita cuman beda persamaan aja gitu. Kalau GLBB kan S sama dan V kali T ya. Kalau GLBB yang 3 itu gitu. Oke. Sekarang kita coba tinjau dulu sumbu Y-nya. Kita mencari waktu yang dibutuhkan dia untuk naik dan turun. Waktu naik sampai turun. Kita sebut TNT ya. Waktu time naik turun gitu ya. Nah, waktu naik turun itu sendiri dia bernilai 2 kali dari waktu naik. Ya kan, karena waktu yang dibutuhkan untuk naik dan turun itu kan sama ya. Jadi 2 kalinya gitu. Maka waktu naik dapat dicari dengan apa? Dengan ya ini persamaan ini ya. VT sama dengan V0 plus AT gitu. Tapi kita tinjau di sumbu Y, berarti VTY sama dengan V0Y plus ini A-nya ini percepatan pada arus sumbu Y. Sumbu Y yang ini ya maksudnya. Gitu. Ketika di puncak, VTY-nya itu kan 0 gitu.
kita anggap aja di puncak itu 0. Berarti dia mungkin ada di daerah sini lah gitu. Ya, sebenarnya ini gambarnya kurang bagus. VTY-nya 0 gitu ya. Maka kita asumsikan dia 0 gitu. Berarti kita masukkan aja VTY-nya 0, V0Y-nya V0Y. Nah, percepatan gravitasinya dia ke arah bawah dan dia itu GY. Ya kan? GY. Karena kita ninjau sumbu Y yang ini ya. Dia GY. Arahnya ke bawah, vektor ya. Berarti dia negatif gitu. GY TN. Nah, kita pindah ruas, kita dapat waktu naik ya. Waktu naik adalah V0Y dibagi GY. V0Y-nya apa? V0Y kan berarti dia itu ya, biasa ya, V0Y itu V0 sin ya. Tapi kita kan mau mencari waktu naik turun, berarti nanti harus dikali 2 ini ya. Karena yang ini tadi, waktu naik turun sama dengan 2 kali waktu naik. Ya, berarti ini tadi ya. V0Y berarti V0 sin 30. Ya, sin yang ini ya. Sudut yang ini 30. Karena dia kalau diproyeksikan arahnya ke sini, VY-nya gitu. Nah, GY ini udah ada di sini, cos 45 kan. Gitu. Berarti kita tinggal hitung aja sebenarnya. Berarti 2 dikali kecepatan awalnya 100 meter per sekon, sin 30 setengah, percepatan gravitasi 10, cos 45 setengah akar 2 ya. Ya, setelah kita otak-atik aja sebenarnya ini setengah sama setengahnya coret, 10 sama 100 coret nolnya 1, berarti 20 per akar 2 ya. Samakan dirasionalkan gitu. Jadi akhirnya kita dapat 10 akar 2 gitu ya. Ini waktu naik turunnya. Oke. Nah, setelah kita dapat waktu naik turun, kita apain? Nah, gantian kita meninjau sumbu X. Biasanya kan kalau di graf parabola biasa, ya S sama dengan V kali T. T-nya itu yang ini gitu kan. Tapi kita nggak boleh pakai itu. Kita harus pakai persamaan yang ini. Ya, delta S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Ya, sebenarnya persamaan awalnya itu. Tapi kita udah sesuaikan di sini. V0X, T-nya itu waktu naik turun dikurangi setengah GX. Kenapa dikurangi? Karena gravitasinya di sini arahnya ke kiri gitu ya. GX gitu. T kuadrat ini sebenarnya TNT juga ya. Gitu, T kuadrat itu. Jadi sih sebenarnya kita tinggal masukin aja. Berarti V0X-nya berarti kalau yang tadi sin ya, V0Y into sin berarti ini cos. Cos 30 ya. Berarti kecepatan awalnya 100, cos 30. Waktu naik turunnya 10 akar 2. Dikurangi setengah GX. Itu yang ini, G sin 45. Waktu naik turun 10 akar 2 kuadrat ya. Setelah kita hitung, ya ini 100, cos 30 itu setengah akar 3 ya. 10 akar 2, ini negatif setengah. G-nya 10, sin 45 itu setengah akar 2 gitu kan. Ya udah kita hitung biasa aja sebenarnya. Setelah kita hitung, di sini kan berarti gini aja deh kita hitung. 10 sama setengah coret-coret berarti 5 ya. 5 dikali 100, 500, akar 3 kali akar 2, akar 6. Jadi 500 akar 6 gitu ya. Dan ini juga kita bisa hitung sendiri, gampang berarti 500 akar 2 gitu. Ada 500, ada 500, bisa kita faktorkan keluar ya. Jadi delta S-nya adalah 500 dikali akar 6 dikurangi akar 2 meter. Nah, ini adalah jarak terjauh yang bisa dicapai oleh si bola gitu. Oke, untuk di video selanjutnya insya Allah kita bakal ngebahas dengan cara manual ya.